Oke, baik Sport Lovers, terima kasih banyak. Tentunya Anda masih bersama kami di Sport 55 dan di segmen kedua ini kita akan membahas sedikit terkait dengan PSM Makassar, di mana kemarin sempat melakoni pertandingan lanjutan BRI Liga 1 melawan Persela Lamongan dan lagi-lagi mendapatkan seri imbang gitu, seri atau imbang gitu ya. Nah, kira-kira apa yang salah? Apa yang harus dievaluasi dan tentunya bagaimana bentuk analisa yang akan disampaikan oleh Bung Fahmi terkait dengan pertandingan PSM Makassar kemarin? Kita akan langsung tanya saja sama Bung Fahmi. Baik Bung, terkait dengan hasil pertandingan lanjutan BRI Liga 1 khususnya PSM Makassar. Kalau kita lihat ya, PSM Makassar kan beberapa waktu lalu memecat pelatihnya Milo karena mungkin hasil pertandingan yang dilakukan oleh PSM Makassar tidak terlalu memuaskan untuk para official dan para fans. Tapi dengan digantikannya dengan Samsudin Batola, ternyata belum ada kemenangan pun yang diciptakan gitu ya, masih seri dan ya tentunya ini belum terlalu membuat para fans dan official puas dengan itu. Nah, kira-kira menurut Bung Fahmi apa sebenarnya yang menjadi permasalahan utama sehingga ini seolah PSM agak susah begitu untuk beradaptasi dengan Liga 1 yang sementara berjalan ini? Saya rasa bagi PSM sendiri memang tidak mudah ketika mengganti seorang pelatih, apalagi dipegang oleh caretaker yang tadinya asisten pelatih. Ini tidak jauh berbeda dengan MU, Bung, karena hasil seri juga didapat oleh MU kemarin, begitu pula dengan PSM kali ini. Memang butuh waktu bagi pemain, walaupun memang dia sebagai asisten pelatih sebelumnya, tetapi bagi pemain pasti berbeda. Tiap kepala punya strategi berbeda, baik pelatih utama maupun asisten pelatih. Dan ini mungkin butuh waktu bagi pemain untuk bisa menerapkan bagaimana strategi yang akan diciptakan oleh Samsudin Batola ke depan. Oke, berarti artinya harus ada adaptasi dulu ya? Ada adaptasi. Ya mungkin beberapa pertandingan baru kelihatan, oh ternyata seperti ini chemistry yang harus dibangun. Oke, kalau misalnya kita lihat dari hasil pertandingannya Bung kemarin, kalau kita lihat ya, peluang PSM Makassar masih cukup banyak. Apalagi waktu Sutanto Tan melakukan free kick, tendangan bebas gitu, sangat tipis sekali dari tiang gawang sebelah kiri dari Persela Lamongan. Nah, apakah menurut Bung Fahmi dengan begitu banyaknya peluang-peluang yang dimiliki oleh PSM Makassar, apakah memang hanya faktor keuntungan saja sehingga PSM Makassar tidak bisa memenangkan pertandingan kemarin? Sepertinya begitu, Bung, karena biar bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri bahwasanya Persela Lamongan juga menyetak golnya lewat free kick. Ya betul, free kick yang sangat cantik bahkan ya. Itu juga tidak bisa, ibarat kata bukan dari situasi open play. Ini membuktikan bahwasanya PSM bukan kalah secara permainan, tetapi kalah secara keberuntungan aja, Bung. Keberuntungan ya, karena bukan tiki taka yang menghasilkan gol ya, tapi tendangan bebas gitu ya. Bebas, tetapi PSM juga cetak golnya lewat situasi penalti. Ini juga sangat disayangkan, dan yang mencetak gol bukan striker, tetapi seorang gelandang. Oke. Nah, kemarin ada yang menarik ya. Kalau misalnya kita lihat PSM Makassar itu kan sangat mengandalkan Pluim ya, seorang yang bisa menyuplai bola ke penyerang dan tentunya itu nantinya bisa memanfaatkan situasi oleh penyerang ini untuk mencetak gol. Tapi kemarin Pluim itu ada sedikit masalah dan dia harus digantikan oleh Ilhamuddin kalau saya tidak salah. Nah, kalau misalnya dilihat dari permainan ada dan tidak adanya Pluim di PSM Makassar, apakah memang menurut Bung Fahmi ada perbedaan begitu yang signifikan setelah Pluim digantikan oleh Ilhamuddin? Saya rasa ada sedikit perbedaan, Bung, antara Pluim bermain dengan tidak. Karena selama saya melihat PSM ada ketergantungan khusus kepada sosok Pluim. Ini yang harus dirubah khususnya di situasi ini. Tetapi dengan adanya Sutanto Tan kemarin tetap bermain, ini membuktikan bahwasanya itu tidak terlalu terpengaruh. Ya, ibarat kata masih ada yang bisa mengalirkan bola ke depan, masih bisa ada yang mengambil inisiatif serangan. Tetapi ketika gelandang ini tidak bermain juga, apakah itu akan tetap maksimal seperti itu tidak kita ketahui, Bung. Berarti nanti kita akan lihat ya, apakah Pluim dan Sutanto Tan tidak main, apakah Arfan ataukah Rashid bisa menggantikan gitu ya, karena pemain-pemain ini adalah merupakan pemain-pemain inti yang bisa menyuplai bola ke penyerang untuk menciptakan gol. Untuk kedepannya kira-kira Bung, apa yang harus dievaluasi nih untuk Samsudin Batola melihat dari pertandingan kemarin?
evaluasinya hanya ini kan Samsudin Broto hanya menurut saya hanya menangani sementara, tidak bisa karena ada regulasi yang harus dipenuhi oleh PSM. Jadi dia harus tetap maksimalkan potensi pemain yang ada dengan strategi yang dia sudah pelajari dari Milo kemarin. Kan ibarat kata tidak semuanya yang harus dirubah dari strategi yang ada. Hanya memaksimalkan beberapa pemain yang mungkin kurang dalam penerapannya di lapangan. Hanya saja siapa yang akan menggantikan penerus dari Milo ini yang harus betul-betul bisa memaksimalkan skuad yang ada sekarang, bukan hanya memaksimalkan strateginya, tetapi bisa memaksimalkan potensi pemain yang ada. Ini yang sangat harus dijaga oleh manajemen PSM, karena jikalau hanya mengikuti strategi yang ada tanpa mengikuti kualitas pemain, maka tidak akan ada perubahan yang signifikan gitu ya. Dan PSM akan begitu-begitu saja tanpa ada peningkatan. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Fahmi atas ulasan sedikit terkait dengan PSM Makassar. Dan tentunya di segmen ketiga sebentar kita akan sedikit mengulas terkait dengan Ballon d'Or yang diterima oleh Messi. Pantaskah atau tidak seperti itu? Karena banyak yang mempertanyakan ya seperti itu ya. Tapi sebentar kita akan bahas setelah kita break dulu sejenak. Oke, baik, sport lovers, di segmen ketiga ya kita akan sedikit membahas terkait dengan Lionel Messi, dan maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Sport 55.